Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Desi Diki, dengan D1 P0173 dari Universitas Produksi Kabupaten Lombok. Di sini saya akan bahas terkait tentang PPH pasal 1. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Objek dan subjek PPH pasal 1, PTKP PPH pasal 1, mekanisme dan dari pengotongan PPH pasal 1 dan kewajiban pengotongan PPH pasal 1. Materi pertama yaitu objek dan subjek PPH pasal 1. Subjek PPH pasal 21 ini terdiri dari pegawai, penerima pesangon, pensiun atau uang bapak pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli waris. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak menerapkan sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kemudian objek PPH pasal 1 terdiri dari 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang beratur bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua yaitu penghasilan diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan jenisnya. Ketiga, penghasilan sehubungan dengan kebutuhan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang sangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua. Keempat yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima yaitu imbalan kepada bukan pegawai antara lain bukan honorarium, komisi, fee, dan imbalan jenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan. Materi selanjutnya yaitu PTKP PPH pasal 21. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 30 tahun 2008, pengertian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah jumlah pendapatan wajib orang pribadi yang dibebaskan dari PPH pasal 1. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 11 garing PMK titik 010 yang 2006 tentang penyusunan PTKP, jumlah PTKP wajib untuk wajib pajak orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa pengangguran tambah tanggungan, PTKP paling sedikit adalah sebesar 54 juta rupiah setahun atau sebesar 4.500.000 rupiah per bulan. Hal ini berarti apabila WP memiliki penghasilan lebih dari pada 4.500.000 sebulan, maka wajib pajak harus membayar PPH pasal 21 karena penghasilan tahunannya melebihi ambang batas atau PTKP. Besar tarif PPH pasal 1 yaitu tarif penghasilan tidak kena pajak terbaru yang berlaku saat ini masih berdasarkan pada PMK 101/2006 tersebut yaitu 1. PTKP terbaru wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 54 juta rupiah. Kedua, PTKP terbaru bagi wajib pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000 rupiah. Ketiga, tambahan PTKP terbaru untuk seorang istri yang menghasilkan secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah sebesar 54 juta rupiah. Dan yang keempat, tambahan PTKP terbaru untuk tanggungan dengan besaran untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semanda yang berada dalam garis keluarga lurus serta anak angkat adalah sebesar 4.500.000 rupiah. Satuan jumlah tanggungan adalah maksimal 3 orang setiap wajib pajak. Di mana yang dimaksud dengan keluarga saudara ialah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Materi ketiga yaitu mekanisme dan tarif pemotongan PPH pasal 21. Tarif pajak yang berlaku penerapan menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas penghasilan kena pajak. Kedua itu atas penghasilan diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan upah suatu harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan. Tarif lapisan pertama pasal 17 Undang-Undang PPH yaitu 25%. Ketiga, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas jumlah kumulatif. Yang keempat, tarif PPH pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN dan APBD. Materi selanjutnya yaitu kewajiban pemotongan PPH pasal 21. Yang termasuk pemotongan pajak PPH pasal 21 yaitu adalah
Satu, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau pegawai. Sebagai bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah lembaga negara yang lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah honorarium, tunjangan, dan barang lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan tingkatan. Ketiga itu dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Selanjutnya yaitu orang pribadi melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.